Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita membahas tentang mindset dan vibrasi magnet uang, magnet rezeki. Ya, kenapa kemudian saya taruh magnet uangnya di depan? Ya, karena Bapak Ibu dan teman-teman, kebanyakan dari kita masih menganggap atau mengartikan bahwa rezeki itu hanya uang saja. Padahal tidak. Ya, panjenengan hadir Zoom ini sehat, mendengar baik, menerima ilmu yang disampaikan, dan mengaplikasikan itu juga rezeki. Ya, panjenengan nanti bisa tidur nyaman, ya besok pagi bangun seger itu juga rezeki. Banyak rezeki-rezeki yang tidak bisa diukur dengan angka, tidak bisa diukur dengan matematika ya secara kualitatif seperti itu, tetapi biasa dilupakan, biasa dilalaikan. Kenapa? Karena kebanyakan Bapak Ibu dan teman-teman ketika dihadapkan pada masalah yang sebenarnya tidak jadi masalah, akhirnya rasa di hati itu kacau, pikirannya kacau. Sehingga untuk menangkap hal-hal yang sederhana, seperti sering saya sampaikan, ojo mengeluh, berhenti mengeluh. Karena mengeluh itu pakai rasa, karena mengeluh itu pakai energi, karena mengeluh ada vibrasi atau getarannya. Ya. Yang jadi keluhan akan hadir dalam kehidupan panjenengan, cepat atau lambat, disadari maupun tidak disadari. Nah, itu. Karena energi yang jelek itu, maka kemudian ya hal-hal yang sepatutnya kita syukuri tidak jadi kita syukuri karena ketutup sama emosi. Bisa dipahami sampai sini ya Bapak Ibu? Ya, Iya. Mindset itu apa? Mindset itu cara berpikir. Contoh, ini Bapak Ibu-ibu kan, ibu-ibu ini sering ya nanti sedekah dulu apa hajatnya sampai dulu baru sedekah. Itu juga mindset keliru. Ya, yang benar itu ya berbagi dulu, rezekinya datang. Uang yang kecil-kecil itu ya dikeluarkan, maka uang yang besar baru siap masuk. Nah, bagaimana uang yang besar mau masuk kalau uang yang kecil nggak dikeluarin? Bagaimana baju-baju yang baru mau masuk, beli baju yang baru, kalau yang bekas-bekas saja tidak dikeluarin? Bagikan ke orang yang membutuhkan mungkin, dibagikan ke kerabat, ke sahabat. Nah, itu contoh mindset-mindset sederhana yang memperparah keadaan, Bapak Ibu. Ya. Maka kemudian ibu-ibu nih ngampunten ya, sering bercerita, Ustadz, aku payah, aku ini dan sebagainya. Sudah tahu kondisinya begitu, ya, semakin mengeluh. Tapi yang saya heran, kok yo masih mau nonton TikTok yang notabene jelek-jelek. Kok yo mau masih ada waktu untuk menggibah. Kok yo masih ada waktu untuk menggerutu. Bahkan ada kemudian yang mau bunuh diri, sudah putus asa. Mungkin beberapa yang menghubungi takjur. Ya, takjur itu gini. Ustaz, saya mau bunuh diri. Ya udah, monggo silahkan. Loh, kok silahkan? Ya kan, mau bunuh diri ya masalah panjenengan sama Gusti Allah. Kalau ndak punya Tuhan aja. Jangan terlalu mendramatisir kehidupan. Nah, itu juga bagian dari cara berpikir yang tidak baik, tidak konstruktif. Bapak Ibu,
cara berpikir kita dipengaruhi oleh 7 hal. Tapi saya tidak bahas semuanya di sini. Tapi yang paling dominan adalah apa yang panjenengan dengar, apa yang panjenengan lihat, apa yang panjenengan ucap setiap hari. Ya. Itu yang memprogram pikiran bawah sadar jenengan. Contoh, setiap hari durasi panjenengan nonton sinetron yang berbau perselingkuhan, perceraian, orang susah cari duit, keluarga kacau balau, tanpa disadari indera panjenengan itu merekam, diulang-ulang, bahkan yang paling parah adalah sampai panjenengan baper, nangis. Contoh ada sinetron apa namanya Ikatan Cinta apa? Ya, jenengan nangis sampai ya. Kemudian film-film yang pagi-pagi itu sinetron-sinetron yang ya Allah. Ayolah, come on. Ya, bahasa gaulnya gitu. Berubah dari hal yang kecil. Ya. Pada minggu yang lalu, kami sharing tentang apa? Salah satunya yakni ya, tentang algoritma alam semesta. Ya. Jadi gini, kalau ibu sering nonton TikTok tentang politik, maka akan disodori terus hal-hal yang politik. Kalau panjenengan nonton tentang cara mudah dapat duit, tentang kekayaan, tentang kesehatan, tentang keberlimpahan, panjenengan akan disodorin konten itu terus. Kalau panjenengan sering nonton tentang fashion, sepatu, baju, maka algoritma dari platform tersebut, entah itu dari TikTok, entah itu dari YouTube, itu akan menyodorkan hal itu. Ya, tolong di-mute ya. Tolong di-mute ya. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu ya teman-teman ya. Dia nggak ngerti disuruh dimatiin. Jadi, kalau panjenengan mau merubah Salah, mindset, cara berpikirnya panjenengan, ya, mulailah dengan memutus hal-hal yang kelihatannya sederhana itu tadi, tetapi berdampak pada pikiran panjenengan. Maka kan tidak bosan saya sampaikan alokasikan waktu baca Al-Quran dan artinya walaupun 1-2 ayat saja. Dijaga wudhunya, dijaga sholatnya berjamaah. Belum bisa berjamaah tepat waktu lah. Minimal itu untuk membentengi kita, hati jiwa pikiran kita dari hal-hal yang merujuk pada kemaksiatan itu tadi. Yang tanpa disadari memprogram pikiran panjenengan. Ikut rambutin. Kalau setiap hari nontonnya kesusahan, sinetron, dan sebagainya, maka itu akan berulang-ulang di pikiran, Ada ibu peluk kemudian diikat dengan dengerin ini rasa, lagi. ya. Vibrasinya adalah vibrasi kesedihan itu tadi. Jadi panjenengan jadi magnet kesedihan, jadi magnet kesusahan, jadi magnet hidup susah, jadi magnet pasangan selingkuh, jadi magnet wis sembarang kaler yang notabene itu adalah panjenengan sendiri yang menarik itu, termasuk masalah iki nak mbok anu dihubungi gak sama ora sir mbok plangkani orang. ngono ora. Tadi pagi ada yang telepon, Ora, telu tengah jam iso. pedagang beras, ya, ditipu penjual beras. Jangan salahkan penjual berasnya, jangan salahkan penipunya, panjenengan sendiri yang menariknya. Minggu kemarin saya masih ingat ya. Minta tolong Ibu atau Bapak di mute ya. Di mute. Jadi minggu yang lalu, Zoom minggu yang lalu ya, ada seorang ibu rumah tangga, ya, mengalami kesusahan hidup, mengikuti bimbingan
Akhirnya ya sampai tajamul nikah sama pasangannya, saling menyadari, saling memaafkan, kemudian ya tobatan nasuha dan sebagainya. Akhirnya dalam waktu beberapa hari saja Allah langsung ngasih rezeki. Suaminya bekerja di luar kota. Ya, tapi istrinya ini kok rada-radanya muncullah benih pikiran yang tidak baik, benih pikiran yang boleh dikatakan jelek. Jangan-jangan suamiku selingkuh di sana Mati ya, lampu. karena sebulan sekali pulangnya. Mati kakak. Mati lampunya enggak. Mati lampunya dia mau tidur. Padahal ya sebenarnya tidak ada niatan dari ya udah tuwek lah gitu kan pasangannya. Tetapi akhirnya Udah. apa? Mati Karena lampunya. disetrum oleh pikiran Pasti kamar istrinya, mandi juga. ya akhirnya ya begitulah Mati. terjadi. Mati lagi. Bapak Ibu, kita adalah magnet uang, magnet rezeki. Nah, Kita menarik sendiri apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalilnya apa? Sudah jelas. Allah seperti persangkaan hambanya. Sangkaan yang diulang-ulang itulah yang panjenengan tarik. Duh, nanti akhir bulan gak iso iki bayar apa pinjol. Kerja sih iya ikhtiar lahir. Tapi mentalnya apa? Mental, pikiran, dan vibrasi yang dibangun adalah tidak bisa bayar. Akhirnya energi yang dikenali oleh alam semesta adalah ini orang tidak bisa bayar karena energinya energi tidak mampu yang dipancarkan. Jadi ingat ya materi tentang doa ya bahwasanya pada saat melakukan preposition seolah-olah sudah sampai pada apa yang panjenengan inginkan hajatkan itu ya panjenengan fokus pada rasa berkelimpahan pantas untuk mendapatkan ya itu kuncinya. Nah, dengan begitu Bapak Ibu dan teman-teman ya nanti yang sering saya bilang kemelekatan di dalam hasil proses dan solusi itu tidak ada. Kenapa? Karena betul-betul sadar utuh, sadar penuh bahwa kita itu wayang, dalangnya itu Gusti Allah. Tadi ada yang misa-misu, ya. Ini kita sedang cerita tentang vibrasi, tentang cara berpikir loh ya. Mindset. Tadi ada yang misa-misu. Ustaz, aku sudah baca ini 1000 kali, sudah baca ini 1000 kali, sudah ini, tapi kok enggak selesai-selesai masalah hidup saya. Tuh, ada yang begitu? Banyak, ya kan? Kenapa? Terlalu rendah Bapak Ibu menukar, ya, menakar sebuah amalan, ya, dibaca sekian puluh kali, tapi untuk urusan dunia. Esensinya bukan itu, Bapak Ibu. Esensinya adalah ketika membaca amalan, membaca doa, membaca zikir, kemudian ikhtiar lahir dengan bekerja, berdagang, ya, sadar utuh, sadar penuh. Kita ini kembali kepada energinya Gusti Allah. Jadi apa yang sudah terjadi saat ini, panjenengan sendiri yang menariknya. Hati-hati. Dalam satu hari Bapak Ibu ada 60.000 benih pikiran. Pertanyaannya adalah benih pikiran apa yang disemai? Benih pikiran apa yang diulang-ulang? Benih pikiran tidak mampu? Benih pikiran lemah? Benih pikiran bingung? Benih pikiran stres? Dia akan menarik kesetresan lain yang lain. Menarik ketidakmampuan yang lain. Maka kemiripan menarik kemiripan. Panjenengan ngeluh, ketemu sama orang tukang ngeluh. Tambah peluh Bapak Ibu hidupnya. Kita ya itu seperti 65 orang yang kita omong setiap hari.
kontrol itu. Nah, baca buku, dengar yang baik-baik, baik secara nyata maupun juga secara dunia online ya. Karena algoritma alam semesta ini sudah di-convert atau sudah diterjemahkan dalam bahasa teknologi. Bapak Ibu, kami ini tukang iklan. Ya, salah bisnis online kami adalah menggunakan namanya Facebook Ads. Kita bayar, kita dapat data, nanti kita bisa membeli data itu, ya orang yang sudah masuk, kami rekam semua matriksnya. Ada alamatnya, ada nomor HP-nya, series HP-nya. Nanti kita bayar ke, misalnya saya jualan sepatu, saya bayar ke Facebook, tolong book dalam waktu 30 hari, nongol terus nih iklan ini ke berandanya panjenengan. Iklannya padahal cuma 3 detik, 5 detik. Tapi kalau jenengan ngelihat 2 detik, masuk lama-lama, masuk di mata, dipikir lama-lama, check out, lama-lama beli, bahkan habis itu enggak tahu kok saya beli ya. Padahal sepatu juga masih ada. Dalam tanda kutip, sejahat itulah. Karena Allah ini membuat sebuah mekanisme di alam semesta ini, ya ada banyak, ada 20 kurang lebih ya, sunatullahnya, ya sebab akibat. Ada asap, ya ada api. Jadi ketika panjenengan masih suka menyalahkan diri, menyalahkan orang lain, emosi, sakit hati, saya itu selalu bilang, kok panjenengan lucu? Kok lucu, Ustaz? Ya panjenengan sakit hati karena panjenengan sendiri yang mengizinkan hatinya tersakiti. Ini sesuatu nih di luar kita. Ya. Ini tidak menjadi apa-apa, tidak berarti apa-apa sampai kita sendiri yang menjadikannya penuh arti. Kita belajar, mohon maaf ya, ini bukan ranah politik. Pak Jokowi dihina ABCD. Yang kesel, yang mangkel, yang energinya habis kan yang menghina. Jokowi lambe-lambe aja menggunakan prinsip Jawa ya. Perlawanan terbaik saat mendapatkan perlawanan adalah dengan tidak melawan. Debt collector datang. Ya wong kalau dipikir-pikir yang salah juga jenengan. Utang nggak bayar. Dikasih solusi misu-misu. Disuruh tenang. Nggak mau. Nggak bisa dikasih ilmu teknis masuk kalau belum tenang. Maka kan sebenarnya yang kami sampaikan dari guru-guru kami ke Panjang itu nggak aneh-aneh. Tenang, di bawah wudhu. Kalau wudhunya benar, tangannya ya baik. Kalau wudhunya benar, indranya ya baik. Hati, jiwa, pikirannya tenang. Nggak usah zikir aneh-aneh 1000 kali, sekian kali, wis. Belajar di orang tua zaman dulu, Bapak Ibu. Baca bismillah tok aja. Kalau dalam bismillah tersebut, panjenengan sadar utuh, sadar penuh kembali kepada Gusti Allah, ya dagang, ya kerja, tetapi tidak melekat di situ, pasti ada keajaiban. Nah, itulah kurang lebih ya nuansa kita belajar tentang mindset, cara berpikir, ya, kemudian juga tentang vibrasi. Ya, intinya ini yang dipikir berulang-ulang dikasih rasa cepat atau lambat, baik atau buruk, hadir dalam kehidupan panjenengan. Berhenti menyalahkan orang lain, berhenti menyalahkan lingkungan, berhenti menyalahkan keadaan. Panjenengan adalah magnet. Mau magnet uang kek, magnet rezeki kek, magnet utang kek, magnet suami selingkuh kek, magnet pasangan tidak bener kek, magnet anaknya nakal kek, panjenengan sendiri yang mengklik dalam pikiran berulang dikasih rasa. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu merubah apa yang ada dalam dirinya. Dalam bahasa ilmu sekarang namanya dunia kuantumnya, rasanya dirubah dulu. Panjenengan ibu-ibu mau bikin kue, apa langsung moro-moro bikin kue? Yo tidak, dipikir dulu, bahkan sampai ngebayangin, nanti jadinya enak nih. Secara dimensi pikiran, dimensi rasa kuantum sudah jadi, barulah panjenengan bertindak ke pasar, beli bahannya, diolah,
Tetapi dalam benak sini ya itu sudah beres, sudah selesai. Jadi minta tolong, materi yang sudah disampaikan itu diulang-ulang. Karena pikiran kita resisten. Sudah agak benar, tiba-tiba ada kolektor datang, miring lagi. Pikirannya sama rasanya. Sudah agak benar, agak lempeng, anaknya nangis, miring lagi. Ustaz enak ngomong, gitu kan. Apa enggak merasa? Saya juga merasakan. Oleh sebab itu saya mengingatkan diri saya juga panjenengan. Dijaga wudhunya, jaga zikirnya, nggak usah aneh-aneh. Bisanya apa? Bismillah, yuk Bismillah, wis. Ta'awus ya ta'awus, wis. Ya rozak, wis. Jaluk duit sama Gusti Allah. Jaluk rezeki. Ya alim, ya alim. Kalau kok, aduh, kok mampet banget otak ini nggak bisa masuk ilmu ya Ustadz. Ya banyak dosa. Ya alim, yang maha memberikan ilmu, yang maha berilmu. Oke ya, itu aja. Silakan jika ada yang mau bertanya, monggo. Angkat tangan yang mau bertanya. Monggo Pak Miadi. Kalau mau bertanya boleh. Monggo Bapak, dibuka dulu ya. Ya, silakan Pak Miadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare Pak Ustad? Alhamdulillah sehat Pak Miadi. Alhamdulillah niki alhamdulillah sehat Pak Ustad. Sampun niku Alhamdulillah. kok berwisik kan pripun nggih? Audio Iya, ini. ini tadi kayaknya ada yang tidak di mute ya, lagi ngomong anaknya mungkin. Oh nggih. Nggih. Ampun nembe dugi niku nembe napa rampungan nggih. Wonten proyek kok nembe wangsul Alhamdulillah. berarti jam 9 jare. Masya Allah. Alhamdulillah. Nggih matur suwun sanget nih Pak Ustad nggih. Atur panjenengan bimbingan nih wonten ilmu kuantum niki alhamdulillah. Sampe niku wonten 2 bulan niki kula mengikuti nggih wonten 2 bulan ya kata sing nggih. 2 bulan gitu. Ada 2 bulan. Alhamdulillah. Nggih, kalau ngikuti kuantum ing jenengan niku rasanya pikiran adem ngoten tenang napa-napa saged alhamdulillah sih. Sampai sing kalau anu niki insyaallah ada jalan jalan keluarnya itu tiba-tiba itu kayak keajaiban nih. Niku. Alhamdulillah. Nggih, Pak Miadi. Nah, teman-teman aku sing lagi niku kalau napa lagi anu niku lho salat Jibril juga tiap tiap kerja itu wiritan niku niku salat Jibril niku. Oh, nggih. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau disampaikan? Nggih, Ngoten mawon Pak Ustaz, matur suwun sangat nih. Alhamdulillah nih. Nggih, Tapi sami-sami. kata sing lilian sing apa yang lainnya mungkin yang Nggih, mau naik. sami-sami. Ngoten mawon Pak Ustaz nggih, matur suwun Nggih. sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Miadi, matur sembah suwun. Kemudian, oh, ini ada ini Pak Miadi, ada yang nyeletuk. Tolong bahasanya pakai bahasa Indonesia dong. Ya nanti lagi Pak Miadi ini ya, Bapak Ibu ini kan dari berbagai wilayah di Indonesia. Pak Miadi ini tadi pakai bahasa Jawa. Intinya beliau itu sudah 2 bulan mengikuti eh, materi ini. Pak Miadi enak enteng pikirannya dan selalu aja dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitu intinya, ya. Dari wajahnya kan kelihatan tuh vibrasinya enak, ya enak, ya. Bapak Ibu, sebenarnya orang itu dari secara visual udah kelihatan dari wajahnya, dari senyumnya, ya. Kalau orang
begini, kan sering saya sampaikan, punya utang. Utang dipikir itu mumet. Ya, utang dipikirmu mumet. Orang mumet stres, terus dipelihara, malah energinya, vibrasinya jadi kacau. Rezekinya susah datangnya. Orang mumet itu, orang stres itu pasti mukanya nggak enak dilihat. Orang mau datang ke rumah, mau ngasih rezeki karena dilihat mukanya nggak enak, senyumnya juga pelit, nggak usah, padahal tadi mau ngasih duit, ya kan? Nah, jadi utang dilupakan saja, tapi tetap harus dibayar. Ya, fokus pada apa yang diinginkan, bukan fokus pada utang, yang fokus pada duit, pikirin duit, ya, pikirin kebahagiaan, ya. Pikirkan kan sudah disampaikan, diingatkan tiap malam. Ada dua amalan utama, ya, mau tidur dan bangun tidur. Itu sudah kami pikirkan sudah sesederhana mungkin lah Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau mau tidur, selesaikan semua masalah secara emosi. Selesaikan semua masalah secara emosi. Kalau belum selesai, ya anggap seolah-olah sudah selesai. Jika perlu ngomong di depan pintu, hei masalah, kamu di luar dulu. Jangan ikut aku tidur. Aku mau tidur sama anak istriku. Kamu di luar dulu sana, nggak usah masuk. Nggak masalah, itu juga salah satu metode. Ini mau tidur, mikir ketakutan besok debt collector datang jam 10. Akhirnya datang betulan. Coba dipikir di setting tuh, besok debt collector datang, senyum, tak kasih kopi, enak. Aku belum ada duit, minggu depan aku baru ada duit. Udah sampaikan yang baik-baik saja, apa susahnya? Ya jadi kalau mau tidur itu, pikirkan yang pingin panjenengan krit hadir dalam hidup panjenengan. Bangun tidur, konsentrasi pada dua hal. Komitmen untuk berbagi apapun keadaannya. Berbagi tidak harus duit. Minimal kalau panjangan betul-betul tidak punya duit, senyum. Ke tetangga ya senyum. Ke anak senyum, ke suami senyum. Enak itu, energinya enak. Coba, sering kan terjadi gini, kita nggak punya duit nih, tapi senyumnya enak. Wow, Bu Tentri, Bu Andi Tentri, wah senyumnya manis banget ini. Lagi banyak duit ya. Padahal realitanya nggak ada duit loh. Alhamdulillah Ibu, Alhamdulillah. Alhamdulillahin aja, apa susahnya? Bukan malah kemudian nimpahi. Wah, banyak duit opo Bu, Bu ini sebentar lagi ada tagihan. Aduh, belajar hal-hal yang sederhana. Ojo tambah mesu, mukanya nggak enak, rezekinya nggak kira datang Bapak Ibu. Ada kisah sahabat, ya. Dia sebagai seorang apa namanya di bagian depan hotel lah ya. Saya datang waktu itu kok ada getar rasa untuk saya bisa sharing, Mas. Ngapunten Mas, saya ini ada dorongan untuk bisa ngomong ke jenengan. Kok jenengan nih senyumnya ini agak berat, ada apa? Ada masalah apa? Gitu kan. Kenalan ya, setelah mati kenalan. Iya Om, gitu kan. Dipanggil Om ya kan dia kita nggak kenal. Gajiku sedikit. Oke, karena gaji sedikit dia senyumnya pedes. Nah, apakah bisa? Berarti kalau misalkan gajinya gede, senyumnya ini dong, senyumnya lebar dong. Ya iyalah otomatis Om ini gajiku sedikit makanya malas. Rezeki menurut jenengan apa? Ya duit Om, aku cuma digaji 900. Ada bonus? Ada Om. Kan ada servisan. Oh gitu, dihitung tamu yang datang dan sebagainya. Bagaimana kalau kita latihan, Mas? Latihan senyumnya tulus, lupakan uang 900.000 itu, minta kepada Allah, setting bonusnya dilipat gandakan. Saya tanya tentang materi yang sudah sering saya bilang ya. Mas, jenengan itu rasa makmurnya kalau dapat duit berapa? Ya, dapat duit 1.200.000 katanya. Oke, berarti masih kurang 300.000. Kalau 300.000 itu kira-kira panjenengan bisa dapat dari mana? Ya kan? Dia cerita. Intinya dia dapatlah bisa 1.200.000 dan dia merasa kaya, merasa makmur. Kemudian di narasi doanya dia mulai mengamalkan, ya. Terima kasih ya Allah atas rezekimu, kurang lebih seperti itu. Bulan depan aku mau 2 kali lipat dari 1.200.000. Senyumnya dia ngenes karena 900 belum masuk pada plafon bahagianya dia.
Kemudian dinaikkan 1.200.000, alhamdulillah, kemudian senyumnya manis dan seterusnya, bonusnya juga manis. Alam raya punya perhitungan Bapak Ibu. Maka berbagi, bekerjalah, bertindaklah di jalur taat, jalur takwa. Pernah saya cerita ada seorang PNS pegawai negeri, ya kan tidak mungkin untuk naik gajinya secara signifikan. Tapi dia tulus, tidak mangkir, ya, baik pelayanan ke publik juga baik dan sebagainya. Kebaikannya dia ini dikonversi, dia dapat seorang suami, dapat pasangan hidup yang kayanya luar biasa. Hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Loss. Ini juga nuansa tentang mindset, tentang bagaimana meningkatkan vibrasi berkelimpahan. Kalau ada orang kemudian misalkan lewat mobil, wih mobil BRV misalkan itu, wah mobilnya orang sugih itu, berarti panjenengan sadar miskin, sadar tidak mampu dong. Mau beli handphone mahal, berarti program yang terjadi dalam pikiran, ya, ini siapa sih yang anu ya? Sebentar, ambil ngopi paling. Pak, Bu, siapa ini? Nah, jadi yang menarik itu panjenengan sendiri loh. Ketika, oh aku nggak bisa, kayaknya nggak mampu, ya betul nggak mampu. Maka kan sering saya sampaikan ketika ada orang mengatakan, aku mau coba-coba jualan cilok, ya pasti hasilnya coba-coba dong. Karena dari awal niatnya coba-coba. Pikirannya coba-coba, rasanya coba-coba, energinya coba-coba. Hasilnya pasti coba-coba. Sering saya kepatahkan, mending nggak usah. Loh kok nggak usah? Ya kan niatnya sudah coba-coba dari awal. Oh gitu. Kalau emang niatnya lempeng, lurus, bulat, manjada wajada dong. Saya katakan gini, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita yakin bahwa Gusti Allah Maha Besar, harusnya kita berani dong punya mimpi yang besar, punya harapan yang besar. Innama amruhu ida aroda sya'nahu yang kun fayakun. Kalau Allah itu cuma kun fayakun aja selesai. Masalahnya yang mau dikun fayakunin ini, ya, panjenengan ini, kita ini memantaskan diri enggak untuk itu. Pak Miadi kalau mau beli burungnya dulu atau beli sangkarnya? Pastinya sangkarnya. Panjenengan kalau mau duit gede banyak, bisa baru tanya ini, ya ininya disiapin dong, wadahnya siapin dong. Wadahnya disiapin, digedein. Dengan apa? Ya dengan ilmu, dengan keahlian. Maka saya menemukan 3 kalimat pemicu gerak itu sebenarnya luar biasa prosesnya Bapak Ibu. Saya berpikir apa sih yang hal sederhana yang kemudian bisa membuat orang langsung bergerak. Ya. Panjenengan bisa apa? Panjenengan punya apa? Apa yang bisa panjenengan lakukan saat ini juga dengan apa yang panjenengan bisa dan punya tersebut. Maka tidak ada nanti pinjam-pinjam itu tidak ada. Tidak ada lubang tutup lubang itu tidak ada. Kenapa bisa lubang tutup lubang? Karena ketakutan. Tanggal 30 nggak iso bayar. Ketarik energinya, Bu. Ini udah ada orang datang mau ngasih proyek. Jenengan misu wajahnya ndak enak. Nggak jadilah. Itu ibu itu ndak enak itu wajahnya itu. Mau dikasih duit, dikasih rezeki, tapi ngeluh aja. Belum kerja sudah ngeluh. Kerja kok ngeluh gitu loh. Bisa ya? Nah, saya rasa itu aja tentang vibrasi dan tentang cara berpikir. Bismillah saya sederhanakan bahasanya dalam cerita, dalam studi case dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa diterima oleh panjenengan semua. Nggih. Eh, sisa waktu 1 menit Bapak Ibu dan teman-teman ya, karena kita hanya 40 menit ya.
efektif saja. Jadi insya Allah ya mudah-mudahan apa yang diterima hari ini ya Bapak Ibu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Latif ya Afu ya Sabur. Ya Latif ya Afu ya Sabur. Ya Latif ya Afu ya Sabur. Ya Rahman ya Rahim. Ya Awal ya Akhir. Ya Razak ya Syakur ya Hanan ya Manan ya Salam. Ya Arhamar Rahimin, Rabbi firli wa habli mulka la yanbaghi li hadin min ba'di innaka antal wahhab ya karim walal akhiratu khairul laka bilal ula karim fasbir sabran jamil karim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di